Halo teman-teman, selamat datang di Kata Hilmi Channel. Hari ini kita akan membahas satu materi yang sangat menarik di era COVID saat ini, yaitu bagaimana cara menjadi wirausaha di new normal. Teman-teman sekalian, seperti kita tahu bahwa setiap tahun wisudawan itu ada jutaan orang yang baru saja menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi. Dan di otak teman-teman mahasiswa yang baru saja keluar dari bangku kuliah, mereka selalu berpikir bagaimana bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Bukan bagaimana membuka lapangan kerja. Mereka selalu berpikir, adik-adik mahasiswa ini berpikir mau langsung bekerja di perusahaan. Nah, di sisi lain, dengan adanya COVID, kita melihat ada ratusan perusahaan yang melay off atau memecat karyawannya, merumahkan karyawannya. Itu karena apa? Karena tingkat produktivitas menurun. Dengan adanya COVID, penjualan menurun, kegiatan kantor menurun, otomatis beban perusahaan semakin meningkat. Karena meningkatnya beban perusahaan, maka dilakukan pengurangan karyawan. Dalam kondisi karyawan dikurangi seperti hari ini, jangan pernah mimpi untuk ada lapangan kerja baru. Yang ada saja dikurangi, mana mungkin perusahaan untuk membuka lapangan kerja baru untuk adik-adik mahasiswa. Nah, untuk itu kita mengintip 4 kuadran yang pernah dipopulerkan oleh Robert Kiyosaki. Yang pertama, employee, menjadi karyawan. Yang kedua, self-employed, profesional, seperti notaris, konsultan, advokat, dan lain-lain. Yang ketiga, business owner atau wirausaha. Yang keempat, investor. Nah, dengan adanya COVID hari ini, kita lupakanlah peluang untuk menjadi karyawan. Terus apa dong peluang yang ada dengan adanya new normal ini? Tidak ada pilihan lain kecuali menjadi business owner. Bagaimana membuka lapangan pekerjaan? Kita sudah tahu produktivitas menurun, lalu kita mau membuka lapangan pekerjaan, kita mau menjadi business owner. Bagaimana cara memulai atau membuka satu usaha? Sebenarnya untuk membuka satu usaha, syaratnya cukup mudah. Hanya ada 2 langkah. Langkah pertama, temukan masalah apa yang ada di lingkungan kita. Setelah menemukan masalah, masuk ke langkah yang kedua, ciptakan solusi terhadap masalah tersebut. Dengan kita menciptakan solusi, maka kita bisa menjual solusi tersebut. Saya ulang kembali, untuk membuka usaha cukup dengan 2 langkah. Langkah pertama adalah cari atau temukan masalah yang ada di lingkungan di mana kita berada. Setelah kita temukan masalah tersebut, berikan solusinya. Nah, solusi inilah yang kita jual. Solusi inilah yang kita tawarkan. Contoh sederhana, ketika COVID baru aja masuk ke Indonesia, ini menjadi masalah besar. Masyarakat takut keluar rumah, kemudian ada kebutuhan perlindungan diri, ada kebutuhan perlindungan keluarga. Itu adalah masalah ketika itu. Terus apa solusinya? Solusinya masker, solusinya hand sanitizer, solusinya semprotan yang pelindung diri, alat pelindung diri, dan seterusnya. Itu adalah solusi.
Dengan adanya tadi masalah, muncul solusi. Kita bergerak di solusinya. Solusi ini yang kita jual. Kita menjual hand sanitizer, kita menjual masker, kita menjual alat pelindung diri, dan lain-lain. Itu contoh yang paling dekat. Jadi kesimpulannya, untuk membuka satu lahan bisnis baru, hanya 2 langkah yang teman-teman perlu lakukan. Temukan masalahnya, dan temukan juga solusinya. Ketika solusi sudah ditemukan, dengan solusi itu kita menawarkan kepada lingkungan kita atau kepada perusahaan atau kepada siapapun. Karena sesungguhnya orang-orang selalu mencari solusi. Pada saat kita menawarkan solusi, maka mereka akan membeli solusi tersebut dengan harga atau nilai tertentu. Cukup teman-teman untuk hari ini, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya di channel yang sama. Bye-bye.